Itu nggak ganggu gak ya? Yang putih itu? Mouse kaki? Oh, fokus sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Lulung Lunggana, terima kasih telah mengundang saya di markas atau istana Pak Haji. Terima kasih kembali. Ini memang Arabic style ya Pak Haji? Yes, in Arabic style. Memang kita mempunyai konsep kembali kepada kitoh. Gitu. Oh, kembali kepada kitoh. Jadi memang sejak dahulu tuh Pak Haji itu dekat ya dengan Islam gitu ya? Ya, terutama organisasi Nahdlatul Ulama. Saya dekat sekali. Dekat sekali ya. Dulu sekolah Pak Haji itu gimana sih? Sejarah sekolah Pak Haji itu? Kalau sekolah, saya pernah berhenti pada waktu saya lulus SMP. Karena begitu lulus SMP, ya, saya ditinggal ayah gitu. Oh. Ayah seorang tentara. Jadi sempat break ya sekolah ya? Iya, 3 tahun. Jadi 3 tahun itu kenapa berhentinya? Pertama orang tua meninggal dunia. Ya. Orang tua itu pensiunan TNI, dulu ABRI gitu. Dimakamkan di Kalibata tahun 75. Meninggalkan anak 11. Oh, 11. Orang dulu kan, pahlawan lagi. Iya. Kemudian saya adalah anak ke-7, 2 orang kakak saya meninggal dunia. Jadi di atas saya tuh cuma laki-laki 1, semuanya perempuan. Rasa bertanggung jawab, saya mengatakan kepada ibu, Bu, saya berhenti saja sekolah. Kenapa? Katanya, saya akan bantu ibu untuk mencari uang buat biaya sekolah, saya bilang. Untuk biaya sekolah Pak Haji Lulung dan adik-adik? Iya, biaya sekolah untuk adik-adik. Ya, kemudian ada sedikit saya bantu harian lah gitu. Kok masih kecil, kelas 3 SMP? Ya, kelas 3 gitu. SMP? Iya, karena rumah saya kan dekat pasar Tanah Abang. Oh. Kalau jalan kaki itu cuma 50 meter. Jadi emang sejak dulu udah tinggal Tanah Abang, Pak Haji? Iya, saya lahir di Tanah Abang. Saya Betawi Tanah Abang. Dan dengan usia yang kelas 3 itu, kalau dihitung tuh, saya SD kelas 6, terus 12 tahun, 15 tahun lah ya. Saya bekerja 18 tahun, tentunya bagaimana saya bisa mengais rezeki di sana. Tidak ada kemampuan, belum ada skill, tetapi di kasat mata setiap hari saya melihat banyak ada orang gitu ya, ada kelompok masyarakat mencari rezeki di situ dengan mengambil sisa-sisa dari bongkaran-bongkaran koli. Koli itu bongkaran barang tekstil gitu. Itu jam 2 mereka turun, jam 2 malam. Jam 2 pagi ya? Iya, terus jam 6 dikirim ke semua toko atau ekspedisi. Nah, di situ mereka buka semua bal-balannya, itu berebut itu. Berebut itu ya? Berebut apanya, karungnya, pernya. Barang itulah yang kita ambil gitu dari bekas-bekas itu, terus kita jual. Artinya jadi pemulung kecil. Jadi pemulung kecil. Berapa lama itu? Sejak itu hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun saya terus pagi itu di Tanah Abang, dan kemudian kalau siang, pagi saya jam subuh tuh keluar. Jadi sholat subuh, dari sholat subuh saya terus ke pasar. Orang tua perempuan saya, ibu gitu, sampai merasa kehilangan saya. Kalau ini setelah orang tua saya meninggal, kok ini anak habis sholat subuh nggak pernah pulang gitu. Dia cari tahu lah sama orang. Ditanya sama jamaah-jamaah di situ, ada Lulu nggak anakku gitu kan? Oh, di kesana katanya jalannya gitu, ke daerah pasar. Hampir nggak percaya lah ibu saya kan gitu, karena itu lewat kegelapan di sana gitu. Masih banyak puun-puun lah di sana. Karena di sebelah gang saya itu dulu di Jalan Kebon Dalem itu markas Auri dulu. Markas Auri. Ya, dan pohonnya besar-besar. Jadi kalau jalan ke situ gelap sekali. Di ujung itu juga ada rumah pemotongan hewan. Sangat gelap lah di situ. Ya, disitulah Pak Haji mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Dalam usia yang sangat belia gitu ya. Ya, terus saya coba beradaptasi dengan kelompok masyarakat itu yang sama sekali saya tidak kenal satu-satu orang itu. Kemudian saya berpikir, karena kenapa? Ketika baru bekerja, baru mengais rezeki di situ, saya diusirin. Rupanya saya baru tahu
bukan saja di politik, ada kelompok-kelompok, bukan saja di pasar ya, di mana rupanya di tempat mengais rezeki, ambil barang-barang bekas dari koli itu kan, itu ada kelompok. Ada kelompok, ada penguasa-penguasanya. Ada penguasanya. Dan Pak Haji nggak bebas untuk masuk situ. Tidak bebas. Akhirnya karena memang kalau siang hari itu saya sering lalu-lalang situ, bahkan main layangan, ngejar layangan putus di situ. Saya ingat gitu, bahwa penampungan hasil daripada orang nyari sampah, kardus, per, karung itu ada di tempat turunan tanggaan dari jagal kambing itu, istilahnya jagal. Kalau dulu tuh dibilang jagal kambing. Kalau sekarang kan rumah pemotongan hewan. Keren lah ya bahasa itu. Nah di situ saya ngomong, Pak saya ikut ke jam Bapak aja deh. Terus dia bilang, lu siapa tong gitu. Lu siapa tong gitu. Lu siapa tong gitu. Terus saya bilang, saya anak Ibrahim. Saya bilang, Ibrahim mana? Ibrahim yang meninggal kemarin. Oh. Ya, karena kan waktu itu rame kan, meninggalnya pakai salto, tembak-tembakan, upacara militer di rumah saya. Jadi dia percaya nggak percaya gitu. Lu udah bilang belum sama ibu lu mau kerja di sini? Sini berat, angkat barang, nimbang, angkat barang. Jadi tempat nimbang di situ. Tapi sebetulnya kan bekerja itu karena kemampuan Pak Haji Lulung ya. Kemauan Pak Haji Lulung ya. Karena keinginan. Ekonomi sih nggak susah-susah amat sebetulnya waktu itu. Ya kalau dilihat dari gajinya orang tua saya direkap sama ibu tiap bulan itu, karena kebetulan di depan rumah saya itu ada warung. Jadi setiap hari itu ngambil dulu ngutang di situ. Ada catatannya di situ ya? Ada catatan, ada rekap situ. Sisanya tuh saya ngerti sekali sisanya itu. Di situ Pak Haji tahu ada defisit gitu. Ada defisit sehingga gitu. harus Pak Haji tutupi gitu ya. Kira-kira begitu. Oke Pak Haji, terus akhirnya Pak Haji bisa kembali ke sekolah gimana tuh? Nah, 3 setelah tahun. menyelam Jadi, 3 tahun itu. Jadi kalau malam saya pagi maksudnya saya mencari uang di situ, siangnya saya di Pasar Loa. Jadi siangnya di Pasar Loa Tanah Abang Bukit. Nah, di situ saya juga membaur oleh masyarakat. Masyarakatnya juga banyak, bukan masyarakat Tanah Abang saja, bahkan masyarakat luar gitu. Nah di sana kenapa saya bekerja? Jadi kalau setiap hari itu, kalau malam pagi itu saya mesti melek ya. Siangnya kan harus tidur. Tidurlah saya sekitar jam 8 tuh. Jam 10 saya bangun langsung ke pasar. Di pasar itu saya bekerja akhirnya sama orang-orang tua lah. Saya ngerti saya belum punya kemampuan yang seperti orang-orang itu bisa berdagang kan. Saya bekerja ngebersihin apa yang perlu dibersihkan. Tapi kebanyakan hari-hari itu saya megang sikat kawat sama minyak tanah gitu. Sikat kawat sama minyak tanah? Iya. Itu untuk? Bersihin. Dulu kan ada besi-besi sporan. Namanya sporan. Sporan, Spuran gitu ya? Iya, terus ada tip-tip bekas, ada kipas angin apa tuh rusak gitu. Ya, saya bisa perbaiki itu gitu. Saya membantu orang. Nah, kemudian dari situ saya ngumpulin uang. Terus saya beli sepeda, saya mulai usaha sendiri, muter saya pakai sepeda. Jalan Citarum, Tanah Abang 2, Sumenep, sono, kling gitu. Itu jual apa? Cari barang. Oh, cari barang. Cari barang bekas gitu. Disitulah saya dapat semuanya. Sampai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi sebetulnya Pak Haji waktu itu pengempul ya, pengempul bahasa sekarang ya. Iya. Artinya dari sepatu rusak yang saya beli sampai stick golf dulu. Jadi sudah dapat stick golf juga ya. Dari dulu udah tahu Marumen, Black Steel dulu gitu. Saya nggak tahu sekarang karena saya nggak hobi golf gitu. Jadi saya nggak tahu merek-mereknya apa. Dulu ada merek Marumen. Marumen masih ada sekarang. Black Steel gitu kan. Saya nggak tahu tuh sekarang masih ada nggak gitu. Iya. Jadi setelah dapat uang itu baru kembali ke sekolah. Apa saya gimana? Bersepeda, ya jual sepeda keliling. Kalau dapat barang itu saya tumpukin, pagi-pagi orang kerubutin tuh. Orang kerubutin beli ini beli itu, saya harus ngeliat-ngeliat nih bawa ini bawa gitu. Nah, tawar ya ada lebih dikit. Nah, saya pulang, baru saya sekolah itu 3 tahun kemudian ya. Saya lulus tahun 66, 75, 75 saya harusnya saya lulus itu tahun pokoknya lebih setahun lah, jadi 81. Iya. Lulus 75, lulus STM. Lulus STM. Iya.
harusnya gitu. Iya. 3 tahun berhenti. Iya, jadi 3 tahun break sekolahnya, bekerja dulu. Iya, kemudian saya cari nafkah dulu gitu ya. Saya bilang sama adik-adik saya, kalian jangan minta beliin sepatu dulu ya kalau belum ada robek gitu. Dulu kan kita masih pakai sepatu Bata sama sepatu Hana dulu namanya. Iya. Saya sepatu Bata kenal, tapi sepatu Hana saya nggak kenal. Hana dulu, dua pabrik sepatu. Iya. Jadi kalau belum robek jangan minta beli sepatu. Jadi memang bertanggung jawab penuh Pak Haji sama adik-adik. Ya, insya Allah lah begitulah ya dulu gitu. Jadi kalau sekarang punya anak buah sebetulnya karena sejarahnya dulu gitu Pak Haji. Iya, kalau anak buah kan saya merekrut, kemudian ketika pasar Tanah Abang berkembang, saya memang hari-hari di situ. Iya. Dulu orang pasar kemudian banyak yang mengenal saya satu. Dan di situ dia bilang, kamu yang tiap pagi ada di sini? Iya, saya bilang, karena memang sangat luar biasa ya orang-orang pasar tuh ya, keturunan Tionghoa gitu. Dulu dia bawa nasi 1 rantang, dari mobilnya dulu dia bawa 1 piece dia gotong-gotong ke ini untuk contoh kali ya dulu ya. Nah, sampai saya beradaptasi sama mereka. Banyak masalah yang mereka mulai minta tolong sama saya, domisili, ya terus jual beli tokonya gitu, sering beradaptasi. Sampai revitalisasi toko Tanah Abang, ya, 2 kali kebakaran dulu tuh, sampai di situ. Mulailah saya merekrut teman-teman. Iya. Dan sejak itulah Pak Haji kemudian punya pasukan di Tanah Abang. Punya anggota lah ya. Punya anggota lah. Menciptakan kerja, karena saya punya konsep. Saya sadar sekali saya tidak punya modal. Saya punya konsep investasi lingkungan. Kalau orang punya investasi modal, saya punya investasi lingkungan. Apa itu investasi lingkungan? Bahwa saya menyadari mesti ada semacam artinya kesamaan lah antara kepentingan masyarakat lingkungan dan sentra ekonomi yang ada di Tanah Abang. Ini kita kawinkan lah. Iya. Di situ di lingkungan ada sumber daya manusia. Kita butuh artinya masalah-masalah sosial, pendidikan, pembinaan kepada remaja-remaja yang dulu gitu. Nah, disitulah kemudian saya menawarkan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja gitu kepada masyarakat, take and give lah, kepada pelaku pertokoan dulu gitu yang jualan di situ. Saya menawarkan jasa-jasa keamanan, saya menawarkan jasa-jasa cetakan dulu gitu kan. Sampai dulu kalau masih ingat Pak Tris tuh, kalau Pak Tris sudah ke Jakarta barangkali, di pertokoan, di perkantoran itu ada telepon yang Telkomsel tuh, dulu telepon rumah, itu ada pembersihnya. Kalau ingat itu saya punya konsep dulu di Tanah Abang. Kalau dulu kan toko itu baru cuma 2.000, kalau sekarang 20.000 toko. Dari situ saya bisa menghidupkan Karang Taruna dari dulu gitu. Jadi sebetulnya Pak Haji Lulung ini pengusaha sebetulnya? Iya, dulu basicnya saya pengusaha. Pak Tris minum dulu, Pak Tris. Oh iya, oke. Saya minum dulu. Ini jarang ada ini sebetulnya. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini biasanya kita dapat seperti ini kalau bertamu di Habib nih. Jadi basicnya sebetulnya Haji Lulung ini pengusaha gitu. Yes. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, jadi dari mulai pengempul, kemudian jadi besar, kemudian punya modal sosial, karena kemudian Pak Haji Lulung mampu menampung orang-orang gitu ya untuk bekerja di Pak Haji Lulung kan? Iya, makanya konsep investasi lingkungan itu kemudian ada transformasi paradigma. Paradigma. Jadi saya lebih dulu gitu menciptakan itu transformasi paradigma. Jadi dari orang yang nganggur, saya bangunin, ayo bekerja, mau nggak sama-sama gitu. Saya merekrut pada waktu revitalisasi gedung Tanah Abang itu, saya merekrut 15 orang anak yatim. Karena saya berangkat dari seorang anak yatim. Dari situ mereka bekerja terus berkembang sampai sekarang. Bahkan sekarang saya tinggal ngeliatin aja. Terus saya juga memberikan tongkat estafet lah, bukan saja kepada keluarga anak saya, tetapi kepada tokoh-tokoh muda yang sekarang mereka sudah handal. Artinya kekuatan yang sama-sama kita ciptain di lingkungan itu, kita sadar bahwa Tanah Abang sebagai sentra ekonomi, bahwa kita tidak boleh
apa istilahnya seperti mati di lumbung padi lah gitu ya. Betul. Nah disitulah saya mengajak, jadi bahwa saya menyadari dari awal saya, kalau bahasa kerennya pada waktu itu one man show lah ya. Tapi bagaimana membangun kekuatan itu untuk bekerja sama teman-teman, dan mereka juga welcome pada waktu itu bersama-sama lah, dari mulai bagaimana kita membantu masyarakat di Tanah Abang sampai mulai pada pengembangan pasar Tanah Abang dengan pembebasan tanah di lingkungan itu gitu. Sebetulnya apa modal Haji Lulung untuk bisa berbuat seperti itu? Ya, saya bilang kalau kebaikan yang kita tumbuhkan kepada masyarakat ya, kemudian substansinya adalah kebaikan, kejujuran dan kebaikan gitu, saya yakin bahwa konsep ini akan jalan. Dan perekrutan ini juga campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak punya, tadi saya bilang, saya nggak punya skill apa-apa. Jadi kalau di luar sana dibilang Haji Lulung preman gitu. Iya. Itu yang saya mau konfirmasi. Gitu. Kalau Haji Lulung preman, saya tahu persis dari semenjak setahun 90 ya. Itu banyak anak-anak muda yang di luar saya gitu yang kontroversi terhadap persoalan perebutan KNPI di Jakarta Pusat, perebutan pemuda Pancamarga, organisasi Karang Taruna. Dia anggapnya saya preman gitu. Tapi saya senyum aja. Saya ada di wilayah hukum Kota Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat, Polseknya di Tanah Abang. Saya bilang saya punya persoalan latar kebaikan saya, SKCK lah gitu. SKCK, Itu belum pernah Pak Haji Lulung punya persoalan hukum ya? Belum pernah kita punya persoalan hukum. Ya? Makanya saya bilang saya senyum aja. Karena pada waktu kepemerintahan berkuasanya Golkar, itu ada istilahnya berkarya kan dulu. Iya, berkarya. Nah, saya juga ikut itu. Iya, kan sebagai anak kolong lah ya Pak Haji. Iya, sebagai anak kolong saya ikut berkarya pada waktu itu. Gitu. Saya ciptain lapangan kerja, saya ciptain bagaimana memanfaatkan got yang besar di sini, menanam ikan gitu kan. Kita panen besar-besaran, ini luar biasa. Jadi sebetulnya kebesaran Haji Lulung itu bukan sebagai preman sebetulnya, itu ya. Jadi justru sebetulnya membangun masyarakat. Tapi saya seneng, begitu saya dipanggil preman, saya seneng. Jadi orang tahu, wow preman nih. Jadi kalau saya jawabnya cuma satu, Pak. Lihat Haji Lulung jangan dari jauh, harus dari dekat. Jadi kalau dari dekat tahu, oh begini gitu Haji Lulung gitu. Baik dan murah hati, ngurusin yatim dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kebesarannya karena apa? Karena membangun banyak orang. Iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Saya tinggal ngeliatin aja penerusnya, anggota stafetnya tadi bukan saja keluarga saya, tetapi semua. Jadi begini, Mas Tris. Kenapa demikian? Kita tidak terlepas dari persoalan yang dinamakan premanisme lah di Tanah Abang ya. Memang ada kendala-kendala itu, tapi kan bagaimana kita meminimalisir semua keadaan di situ, gitu. Nah itulah kemudian saya mengajak mereka untuk bisa bekerja, karena inilah kita tidak bisalah meninggalkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sama kita, gitu. Nah ini kita bangunin dirangkul gitu. Dididik, diedukasi gitu Pak Haji ya. Oke Pak Haji, dari STM Pak Haji kemudian kuliah. Lama Pak. Lama itu, jaraknya lama. Karena saya punya duit dulu. Gitu. Saya punya duit dulu. Iya. Udah hampir the best lah gitu. Iya. Udah kaya raya lah ya gitu. Belum lah. Gitu. Pokoknya udah sejahtera lah. Udah sejahtera lah. Jadi pasca reformasi itu, tahun 2000 baru saya mulai sekolah. Jadi saya diajak sama teman untuk sekolah pada waktu itu. Saya sekolah aktif. Walaupun kelasnya itu adalah kelas pekerja gitu. Kelas khusus. Kelas khusus. Nah, jadi sekolah aktif 3,5 tahun saya. Jadi saya dapat itu. Nah, ketika itu juga saya direkrut
direkrut untuk menjadi politisi pada waktu itu, memenangkan partai Bintang Reformasi pecahan partai partainya P3. MZ. Iya. Direktur Kiai suruh ikut. Padahal saya itu anggota, bukan pengurus, anggota partai ya Persatuan Pembangunan yang punya KTA. Iya. Jadi waktu tahun 2000 saya ke Mekah itu, saya janji di depan Ka'bah waktu itu. Saya ingin jadi donatur. Partai Persatuan Pembangunan. Karena di sini memang donatur P3 tuh luar biasa. Kayak kaos apa, mobil. Saya ngelihat sama mata kepala saya sendiri waktu saya kecil. Gitu. Nah, saya sumpah itu, tetapi lain artinya rupanya yang saya ikuti itu malah bukan P3. Persoalan P3-nya, tapi pecahnya P3 pada waktu itu. Iya, soalnya kan Pak Jainuddin MZ tadinya P3 gitu, kemudian dia bikin partai sendiri. Kontroversinya saya nggak ngerti, gitu. Apa yang terjadi di partai itu? Karena kebesaran Kiai, saya ditawarkan megang Jakarta Pusat. Akhirnya megang lah. Jadi saya ngerasain betapa sulitnya memegang satu partai yang namanya partai baru, walaupun konstituennya banyak gitu terbukti kan ada 18 kursi pada waktu itu, belum ada PT ya waktu itu. Jadi Kiai itu dengan sosok Kiai ada 18 kursi. Di Jakarta juga saya kemudian tidak jadi itu, belum jadi waktu itu karena nama saya dulu belum di dalam kertas suara itu belum nama Haji Lulung. Masih Abraham Lunggana. Jadi orang bingung mana nih Lulung, mana Lulung gitu. Nama saya udah populer, cuma nama Lulung mana nih gitu. Terus kemudian saya lapor ke ke pengadilan agar supaya nama Abraham Lunggana alias Lulung dan nama Lulung Abraham Lunggana itu adalah nama satu orang. Diputuskan dalam pengadilan itu. Makanya KTP sekarang saya bukan nama Abraham, tapi nama panggilan saya. Haji Lulung Abraham Lunggana. Gitu. Haji Lulung Abraham Lunggana. Itulah yang kemudian banyak hokinya Pak Haji itu nama itu ya. Jadi itulah yang kemudian mengantarkan Pak Haji duduk di DPRD. Iya, saya yakin itu adalah nama. Dua-duanya sih nama dari orang tua ya. Abraham Lunggana, panggilannya Lulung. Kemudian setiap hari saya di keluarga tuh oleh ayah ibu waktu kecil ya, dipanggil Lulung gitu. Nah, nama Lulung juga nih saya minta restu sama istri saya waktu saya di Mekah tuh. Saya minta restu, boleh nggak nama saya dipanggil Lulung depan KTP-nya. Tapi saya belum tetapkan di pengadilan gitu. Istri saya bilang boleh, karena begini, saya minta sama Tuhan pada waktu itu, ya Allah, saya pengen nama panggilan saya pengen di KTP menjadi nama Haji Lulung Abraham Lunggana. Kalau engkau izinkan, tolong suara engkau sampaikan kepada istri saya. Terus saya nanti akan tanya pada istri saya, kalau istri saya boleh itu suara engkau ya Allah gitu. Karena jadi hal-hal begitu Pak Haji adukan ke karena Allah ya. Iya, kita harus ngadu, harus bertanya. Allah, saya yakin itu saja. Jadi hampir semua masalah penting dalam hidup Pak Haji itu selalu dikonsultasikan ke atas gitu Pak Haji. Insya Allah lah. Jadi anggota dewan di DKI. Ya, anggota dewan 2009, 2014, 2019. Gitu. Tapi yang paling seru pada era Basuki Cahayapurnama waktu itu. Waktu itu pada era beliau lah, era Pak Jokowi sebenarnya. Era Pak Jokowi. Iya, pada waktu itu memang era Basuki Cahayapurnama waktu itu belum sangat dominan karena masih Pak Jokowi itu. Tapi menurut saya harusnya Pak Haji bukan berterima kasih sama Pak Jokowi, justru berterima kasih sama Ahok. Karena apa? Karena Ahok Pak Haji nasional ya kan gitu ya. Ya barangkali Ahok ya. Nasional gitu. Karena saya di Jakarta duluan. Jakarta duluan, sudah eksis duluan di tahun 2009,
14 karena pilkada itu kan di 2012. Iya. Saya 3 tahun menjadi anggota dewan, baru ada pilkada DKI. Iya. Jadilah Pak Jokowi dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Iya. Nah, di 2012. 2014 kemudian Pilpres kan gitu kan. Nah, dan kemudian tanggal 20 Oktober dilantiklah Pak Jokowi jadi presiden dan Ahok jadi gubernur. Nah, di situ mulain, Pak. Mulai di situ. Mulai friksinya di situ. Kontroversinya bukan saya. Jadi antar lembaga ini sebenarnya. Iya. Karena antar lembaga, cuman ada artinya ada personal kan di situ. Ada anggota dewan. Artinya antara gubernur dengan DPRD gitu konfliknya sebetulnya. Iya, karena koalisinya terlalu kuat. Iya. Saya adalah fraksi yang minoritas pada waktu itu, dan semua orang tidak berani bersuara. Saya mulai mengingatkan sahabat saya Basuki Cahayapurnama. Saya bilang jangan sembarangan menuduh DPR rampok, maling. Saya bilang ya memang dia jujur pada waktu itu ya. Gue kan ngomong dulu baru mikir gitu. Iya. Banyaklah persoalan-persoalan sampai. Tapi emang Pak Haji juga termasuk ditarget sama dia. Ya, saya nggak tahu. Wallahualam saya nggak tahu. Tapi buktinya memang saya. Iya. Alhamdulillah ini ya. Dipanggil polisi itu hampir 15 kali lah ya. Itu memang ya. Kalau menurut saya itu ada kesalahan, ada disinformasi soal Pak Haji Lulung itu. Ya, jadi, saya pikir image itu kan dibangun opininya oleh media yang tempo hari memang kalau menurut saya memang kurang adil lah ya terhadap pemberitaan pada waktu itu. Harusnya kita fakta dulu baru disuarakan yang baru disuarakan. Iya, kalau kemarin saya lihat saya kena hukuman sosial saja. Iya. Karena hukuman yang positif tuh belum tentu ini kan belum tentu pasti saya melakukan perbuatan yang dipersangkakan gitu. Tapi ada sumpah Pak Haji yang waktu itu terbukti Pak Haji ya. Waktu itu yang iris kuping atau apa itu cerita itu? Gimana saya 4 kali saya diperiksa. Iya. Saya mengatakan Pak Ahok itu sudah dapat diduga menjadi tersangka pada waktu itu. Iya. Karena kenapa? Karena saya kan memang nggak tahu sama sekali. Saya hanya meraba-raba, terus 4 kali saya diperiksa, saya ngelihat, wah ini ada teman-teman berapa orang kan teman saya DPRD kan masuk penjara. Jadi dari keterangan itu saya bisa serap. Jadi saya mulai menyampaikan itu. Bahkan ketika Pak Ahok dikonfirmasi pada waktu itu, beliau mengatakan, oke, Haji Lulung dulu atau saya yang jadi tersangka gitu. Saya cuman amin-amin aja. Nah menjelang itulah kemudian di 2017 2016 dulu 2016 beliau Basuki Cahayapurnama kena karena komentarnya melakukan penistaan terhadap agama Islam pada waktu itu. Ya saya sih pada waktu berdoa aja supaya tidak ada persoalan hukum di situ. Tapi ya karena memang itu sangat kuat politiknya gitu sangat kuat. Akhirnya pada tanggal 9 Mei 2017 setelah pilkada tuh dia dijatuhkan hukuman oleh pengadilan 2 tahun. Tapi sebelum itu saya sudah sampaikan kepada masyarakat. Saya tidak akan percaya Basuki Cahayapurnama itu akan menang di pilkada. Bahkan saya katakan potong kuping saya kalau beliau menang kan gitu. Sampai saya begitu gitu. Tapi anak-anak saya ini anak buah saya ketakutan. Kenapa menyampaikan begitu gitu. Nah, itu suara siapa? Saya yakin. Jadi saya waktu itu kenapa setelah itu kenapa kasarnya kalau kata orang Betawi kenapa gua ngomong begitu ya? Tapi saya yakin aja itu suara-suara malaikat pada waktu itu karena 3 kali saya ngomong. Di rumah Habib Rizik saya ngomong. Terus pada waktu berselisih dengan BPK saya ngomong. Ngomongnya begini. Kamu kalau mau melaporkan BPK kepada penegak hukum, saya bilang kalau berani jago, iris kuping saya kiri kanan sama hidung saya bilang. Karena saya punya keyakinan, saya tahu banyak tentang itu kan. Gitu. Barangkali saya perlu mengingatkan, sebagai kawan saya perlu mengingatkan.
jangan bicara senonohnya lah. Kan banyak, kan publik udah tahu, rekam jejaknya ada. Ya kan? Ibu maling ada itu dulu kan. Nah, ini sih kita karena ini pertanyaan nge-review, saya sampaikan lah. Prinsipnya sih, ya kita sama-sama teman lah ya. Baiklah, hubungan. Kalau hubungan baik. Baik sekali. Jadi setelah era Ahok, Pak Haji kemudian punya peran besar dalam memenangkan Pilkada 2017. Iya, kalau ingat kisah itu ya, ini kisah yang sangat menjadi catatan sejarah buat saya. Kalau kita tahu pada waktu itu rivalnya Pak Basuki Cahayapurnama di Pilkada, itu kan jelas. Yang paling kuat itu sebenarnya Silvi sama Agus. Tapi dalam perjalanan debat kandidat lebih unggul Pak Anies dengan Sandi gitu. Akhirnya tereliminir lah Agus Silvi. Muncullah Anies Sandi. Makanya waktu Agus Silvi saya menggunakan gerbang Monas pada waktu, walaupun orang tua saya yang namanya Pak AM itu merangkul saya lebih dulu. Tapi karena saya didatengin sama orang-orang Cikeas, ya akhirnya saya tawaduh lah. Tapi saya bilang di situ kan ada Romi pada waktu itu. Nah, ada Mohaimin juga. Ada Mohaimin. Makanya saya menggunakan gerbang Monas. Begitu kalah, saya sudah putusin. Saya harus gunakan P3. Nah, pada waktu itu. Oh, mendukung Anies Sandi itu udah P3 ya? Iya, 12 April. 12 April 2017, akhirnya saya deklarasi di P3 dengan ribuan kekuatan pada waktu itu. Dan Anies Sandi juga hadir, saya deklarasi. 12 Maret. 12 Maret dan 13 Maretnya, karena April ini kan pilkada. 12 Maretnya saya dipecat. Soalnya berbeda dengan garis partai. Berbeda dengan garis partai. Tapi pemecatan itu saya anggap bahwa saya membela agama saja saya dipecat. Kenapa? Saya bilang figur dari kandidat apa cagupnya itu adalah pelaku penista agama pada waktu yang belum dihukum kan, baru menjadi tersangka. Jadi wajar kalau saya tidak mau mendukung. Saya mendukung yang jelas agamanya lah ya. Kemudian saya dipecat. Nah, inilah sejarah yang sebenarnya mesti diingat oleh Anies Sandi ya. Mesti diingat tuh. Mesti diingat itu. Saya dipecat, kemudian saya juga tidak dicalonkan menjadi anggota DPR atau DPRD. Lalu terpaksa saya pindah partai dalam rangka menyelamatkan suara umat gitu. Akhirnya pilihan saya setelah saya artinya netabayun ke beberapa kiai, tabayun ke beberapa kiai bilang jangan pindah sebenarnya. Tapi saya jelaskan, baru semua paham. Akhirnya saya diarahkan coba ke imam besar, imam besar ke Habib Rizik. Saya ke Habib Rizik. Habib Rizik bilang kamu tidak boleh pindah. Kamu harus tetap mempertahankan P3. Kalau perlu kamu rebut, saya bilang nggak bisa direbut karena harus menyelenggarakan musyawarah muktamar luar biasa dan seterusnya ya, mengumpulkan massa selama 5 hari minimal. Nah, terus kamu mau kemana? Ya saya lagi pilih, saya bilang. Makanya saya minta arahan. Habib Rizik bilang kamu harus ke Partai Umat. Partai Umat, saya lihat kalau di PKS banyak tokoh yang saya kenal. Terus di PKB memang tidak ada tokohnya. Nah, tetapi ini tantangan buat saya. Akhirnya saya mau ke PAN. Sering bertemu oleh Pak Zulkifli Hasan. Tapi waktu itu Pak Haji direbutkan ya oleh banyak partai waktu itu ya. Pak SBY dengan Bu Ani kan langsung ngomong di rumahnya, Pak Lulung kalau ditinggal teman lama ada kawan baru. Namanya SBY dengan Bu Ani gitu. Pak Prabowo juga banyak rangkul saya melalui Pak adiknya tuh, Pak Asim ya, dengan kawan saya di situ ada orang spiritualnya. Terus kalau dari Nasdem langsung kemari juga pendirinya. Nah, saya memang belum ada niat pindah. Akhirnya karena sering ketemu Zulkifli Hasan, Ketua PAN,
dan menawarkannya luar biasa. Iya, marketing lah ya. Ya, menjadi kalau Pak Lulung pindah kini pastilah jadi ketua DPW PAN menggantikan Eko gitu. Akhirnya kita salaman dengan deklarasi yang luar biasa gitu. Nah, tapi itu semua nggak dijalani. Kenyataannya nggak ya? Komitmen itu nggak dijalani. Di politik itu emang nggak ada komitmen ya? Jadi janji yang ada gitu ya Pak? Iya, di politik begitu. Janji politik begitu. Tapi dia tetap harus bertanggung jawab. Oh, dia harus bertanggung jawab ya? Nantinya. Tapi ada cerita ininya juga itu ya? Ada cerita mistiknya juga ya Pak Haji kenapa ke PAN gitu? Saya sempat dengar. Iya. Bagaimana Pak? Iya, pernah mimpi gitu Pak Haji ngelihat apa gitu? Ada begitu enggak, ya? pada waktu itu dulu. Iya. Dulu itu saya waktu mau masuk P3 itu, saya lagi berdoa, ada matahari. Tetapi belakangan saya mimpi memang pada waktu saya mau pindah tuh saya sholat di pinggir laut. Sholat di pinggir pantai gitu, di pinggir pantai. Tapi itu saya nggak tahu kalau itu pantai, sangat gelap. Jadi saya sholat di situ berjamaah. Ada 3 orang yang saya bawa gitu. Ada 3 orang yang saya bawa. Satu siapa gitu, satu saya tahu itu anak saya. Gitu. Jadi begitu sholat subuh sampai zikir baru terang matahari, saya lihat sholatnya di pinggir pantai. Gitu. Itulah di samping ada janji-janji manis. Itu Pak Zulkifli Hasan sebagai ketum. Ada signal matahari itu. Ada signal matahari. Udahlah akhirnya aku masuk. Dan yang paling menjadi tantangan, PAN pada waktu suaranya 2 kursi. 2 kursi. P3 pada waktu itu 10 kursi. Nah, itulah yang saya mau tanya tuh Pak Haji. Jadi Pak Haji itu mampu mengangkat P3 di Jakarta, Bis dari 2 kursi jadi 10 kursi. PAN maksudnya? Yang sebelumnya, yang waktu P3 kan waktu itu juga kecil juga kan? 4. Oh 4, dari 4 ke 10. Iya. Kemudian PAN dari 1. 4 dari 2 ke 10. Jadi 9. Oh jadi 9. Tetapi P3 dari 10 saya tinggal 1. Begitu saya masuk PAN 2 kursi menjadi 9. Jadi 9. Nah ini kan opini di luar. Ya pendapat orang luar itu karena efeknya Haji Lulung. Efek Haji Lulung. Harus diakui lah itu. Iya. Tetapi PAN oknum-oknumnya tuh nggak mengakui tidak mengakui. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah aja. Itu perjuangan. Itu perjuangan. Tapi kenyataannya kan harus diakui. Insya Allah. Itu data. Tapi orang luar yang mengakui, bukan saya gitu. Iya. Bukan orang-orang PAN itu sendiri. Nah bukan orang PAN sendiri. Itulah tandanya tidak bersyukur pada nikmatnya. Pada nikmatnya. Makanya pecah sekarang Pak Haji. Ya Insya Allah. Iya. Dan Pak Haji akan kembali ke Partai Umat nggak? Ya nanti aja. Belum ada itu. Belum itu latih. Episode latih Pak Haji. Belum ada tanda-tanda. Oke, sekarang Pak Haji di DPR Pusat. Iya. Mungkin saya cek jarang orang Betawi di DPR Pusat Pak Haji. Iya. Apa sih bedanya jadi anggota DPRD dengan DPR Pak Haji? Ya sebenarnya gaji mana lebih besar? Kalau tugas dan fungsinya kan sama semua. Ya Pak Tis, minum dulu Pak Tis. Minum dulu. Enak ini Pak Haji. Ayo tambah Pak Tis. Tambah dulu. Inilah di Semi Habib. Iya Pak Haji, lanjut. Tugas dan fungsinya kan sama. Tugas dan fungsinya sama. Buat undang-undang, hak budget, terus pengawasan sama. Tetapi memang terakhir ini, bukan terakhir, awal dari saya di DPR ini, saya harus dituntut menjadi orang seperti Haji Lulung sebenarnya. Artinya Haji Lulung yang memang dulu seperti Haji Lulung gitu. Tapi tidak begitu kemudian bahwa di sana tuh sangat kuat pengaruh partai gitu. Jadi seluruhnya adalah keputusan partai. Karena seluruhnya adalah keputusan partai. Iya, kegiatan DPR adalah kegiatan pemerintah pusat gitu ya. Iya. Saya lihat. Nah, makanya di situ ditentukan pada awal dari pelantikan presiden. Iya. Bagaimana koalisi ini menjadi gendut gitu ya, banyak gitu. Nah, ini terbukti. Jadi memang akhirnya yang praksi-praksi kecil itu ya harus siap mengikuti ya. Harus besar. Harus punya jiwa besar. Harus punya jiwa besar. Iya. Adanya undang-undang HIP kemarin. Iya. Adanya undang-undang Omnibus Law kemarin. Partainya Pak Haji kan mendukung Omnibus Law. Ya,
Ya begitulah kira-kira. Dan saya Tapi nggak bisa berkomentar tuh. Oh, kalau di praksi saya komentar. Komentar ya. Artinya saya tetap boleh. Ini kan menjadi catatan di media Patris ini. Saya katakan saya sangat berbeda dengan partai. Saya bilang saya akan tetap kritis dengan persoalan undang-undang HIP gitu kan, undang-undang haluan ideologi Pancasila pada waktu itu. Nah, terus banyaklah komentar yang disampaikan. Justru kita ada di dalam ya supaya kita memberikan sumbangsi pemikiran kontroversi yang tidak kontroversi. Itulah buktinya kita berperan serta. Tetapi kan kaki kita nggak bisa kita diam ya. Bukan, artinya kita bisa lihat, tidak bisa dibohongin bahwa kaki kita ada di mana di PAN kan gitu. Iya, betul. Nggak mungkin PAN kaki sini ada di sana, kakinya ada di sini, nggak bisa berdiri PAN. Nggak bisa berdiri. Iya, memang harus dua kaki berdiri di sana. Jadi kita lihat, oh iya PAN ada di sana. Ya kalau secara institusi PAN ada di sana, ya saya juga mendukung. Tetapi izinkan saya sedikit kritis gitu, artinya boleh beda pendapat dengan keputusan partai dan mengkritisi hal-hal yang sangat substansi tentang HIP itu. Dan sama akhirnya dengan Omnibus Law. Omnibus Law juga sama, saya tetap mengkritisi. Saya anggota DPR, gitu kan tulisannya di kawan, tapi tidak setuju dengan HIP dan Omnibus Law. Begitulah kira-kira kritisnya. Kalau bahasa Arabnya itu wujuduhu kadami itu Pak Haji. Jadi adanya seperti tidak ada itu. Iya gitulah. Jadi kita harus menerima kenyataan ya Pak Haji. Iya. Banyaklah memang di DPR tuh yang perintahnya dekat sekali dengan perintah partai gitu Pak. Seperti halnya sangat lucu memang ya. Ada Pepres yang dikalahkan oleh peraturan menteri, lucu gitu. Terus kalau kita kritisi, kita dikeroyok sama koalisi. Jadi itu kan. Nah, terus sebentar-bentar kita ditelepon. Udah jangan terlalu kenceng. Lucu juga diingatkan gitu ya. Aduh luar biasa. Tapi yang lebih hebat kemarin yang Ahok itu. Oh, yang itu ya. Pak Haji kan di Komisi 7 ya? Iya, saya di Komisi 7. Ini sebenarnya saya nggak... Ada nggak titipan Pak Haji itu untuk... yang maksudnya Pak Ahok gitu kan? Iya. Dia kan sebenarnya memimpin satu corporate, corporate pemerintah di BUMN. Nah, kita tahu kan, ada orang yang seperti Pak Ahok kemarin bicara karena awal dari itu kan saya mengkritisi juga. Nggak mungkin lah, artinya bisa menghapus, membasmi mafia di Pertamina. Gitu. Saya hampir nggak percaya. Atau kalau ada direksi baru mungkin bisa menciptakan mafia-mafia baru gitu. Nah kemudian kalau kita mendengar langsung bahwa merem saja sama gue, Pertamina untung lah, tapi karena kenyataannya kan rugi. Habis rugi 11 triliun. Ruginya banyak lagi. Iya, terus komentar lah. Komentar dipublish seakan-akan dia ini LSM mengkritisi korporat dia gitu. Padahal dia komut gitu. Padahal dia komut kan, pimpinan korporat tertinggi sebetulnya. Tertinggi. Nah, kemudian apa yang disampaikan pada waktu itu? Bahwa semua itu direksinya adalah titipan. Yang sudah dipecat juga dapat gaji gitu. Rugilah. Dia mau mau bener sendiri kalau ngelihat seperti gayanya di DPR. Di DKI lah. Iya pada waktu itu. Nah, saya tergelitik juga gitu. Teman-teman di Komisi 7 tergelitik juga. Ini orang ngomong apa gitu. Lu yang mimpin corporate ini, kok lu yang nyampaikan ke publik. Heran kan? Itu memang tidak ada ratas gitu, rapat terbatas dengan Menteri BUMN gitu. Nah, begitu dia bilang banyak titipan, akhirnya teman-teman kontroversi, panggil gitu. Kalau ada satu memang pemimpin tuh yang sangat bijak, sudahlah, nggak usahlah kita banyakin permasalahan. Ntar kita tidak fokus dengan pekerjaan kita cuma fokus dengan pekerjaan satu orang ini gitu nih. Tapi bagi saya sih anehnya kok ketemu lagi di situ gitu. Ya itulah. Bahkan teman-teman komut pada teman-teman Komisi 7 ya ini bikin inilah, reuni lah. Bukan, artinya bikin
apa artinya model-model yang memang tidak ada di undang-undang gitu. Ketika Ahok dijadikan komod di Pertamina, terus pimpinan nih di waktu dirapat dengar pendapat dengan Pertamina, yuk kita sekarang mengangkat Haji Lulung menjadi komod Komisi 7 gitu. Luar biasa gitu. Iya, itulah qadarullah ya, bahwa hidup itu selalu terkoneksi ya. Jadi tapi memang luar biasa ini. Artinya di dalam proses kita bekerja gitu ya, menemukan hal seperti ini, akhirnya menjadi evaluasi. Saya kalau ditanya dengan teman-teman, akhirnya saya bicara. Kalau memang itu titipan, udahlah kita nggak usah banyak komen. Kita titip pesan saja sama di beliau. Kita tanya, ada 3 hal saya bilang. 1, yang namanya Basuki Cahayapurnama ini titipan siapa? Kedua, dia dapat HKCK nggak? Ketiga, pada waktu itu dia dinyatakan sehat nggak? Itu aja 3 itu tanyain media gitu. Dia titipan siapa? Ya kan? Ada SKCK-nya nggak? Ada SKCK-nya nggak? Terus yang kemudian satu lagi Pak, ada nggak keterangan sehat dari rumah sakit? Gitu. Nah kalau ini dipertanyakan, dia ngamuk-ngamuk sama saya. Jadi itu memang tidak perlu dipublish barangkali sama saya ya. Tapi karena ini ada ini kesempatan saya menyampaikan. Mengklarifikasi lah. Kan anggota dewan tuh harus begitu Pak. Harus ada banyak celah, harus banyak ruang untuk berkomunikasi sama publik. Iya, makanya adanya undang-undang IT itu mestinya terbatas gitu kepada kita. Kita kan memang harus kritis ya. Karena tugas kita itu cuma ngomong gitu. Harusnya ngomong. Pak Haji, kebetulan Pak Haji sebut undang-undang IT itu kan udah banyak korbannya tuh. Iya kan, orang salah ngomong, itu memang dipenjarakan. Kan itu DPR lah harus inisiatif untuk mengevaluasi, mereview gitu. Iya, karena memang sekarang kan ya Pak Tris tahu lah ya, kekuatan ini kan jadi kekuatan ganda. Satu, kalau kita mau bicara jujur, menegakkan hukum kepada orang yang memang menjadi rival, tetapi satu sisi ini tidak dilakukan penegakan hukum pada koalisi yang sekarang gitu. Banyak lah lihat. Kita secara kasat mata kita lihat kok. Dan itulah mungkin ya, ini pertanyaan titipan saya Pak Haji. Mungkin DPR itu kalau bikin undang-undang ya harus kontemplasi dulu gitu. Karena implikasinya luar biasa kan. Seperti undang-undang IT ini kan luar biasa implikasinya. Sama-sama. Kalau saya lihat proses ini sama ya. Saya ketua Bapemperda 2 tahun setengah itu, bahkan bergantian dengan saudara Taufik pada waktu itu. Kalau kita mau membuat peraturan daerah karena usulan inisiatifnya Pemprov atau kita, itu yang pertama adalah rancangannya dibagikan kepada seluruh anggota. Bukan saja DPRD, tapi eksekutifnya juga dapat. Yang pertama dipelajari di masing-masing bidang. Yang kedua dipelajari di DPRD-nya itu atau di DPR itu kepada praksi. Karena di praksi itu dirumuskan kurang tambah coret ditambahin gitu dari redaksional yang ada di rancangan undang-undang itu menjadi hak dan kewajiban barangkali supaya tidak sumir lagi. Nah dari situ baru diparipurnakan, dibahas ya di tingkat pertama. Nah itu hasilnya, makanya ada ya pendapat dari praksi-praksi gitu. Kalau dari situ ada, dibahaslah di Baleknas itu baru di situ mengikut sertakan dari akademisi, tokoh masyarakat, diserap lah ya, diserap seluruh kekuatan termasuk tadi. Siapa yang jadi subjek? Yang jadi subjeknya kan sangat dominan katanya Omnibus Law ini adalah merugikan buruh gitu. Katakanlah buruh sekarang sudah representatif belum buruh itu dilibatkan dengan pendapatnya. Kalau belum atau sudah, kenapa jadi begini gitu? Ya kan, kenapa jadi begini? Terus siapa lagi yang terlibat di situ? Para gubernur. Kan sekarang nih AMDAL ya katanya menjadi sentralisasi sekarang, tidak lagi di daerah. Pengawasan IMB bangunan katanya. Saya sendiri, kenapa sih kalau anggota dewan baru kata-katanya? Memang saya nggak dapat rancangannya. Kalau dulu saya ketua dapat pasti ya. Seluruh anggota dikasih dapat. Harusnya. Dan itu dibahas di praksi juga. Dibahas di praksi. Dan sebelum diketok tuh harusnya semua anggota dewan sudah baca. Dan ini sangat politis, kemudian sangat banyak kepentingannya. Gitu. Jadi sangat politis dan
Banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Oke Pak Haji, Ya. begini, jadi ini kan hidup Pak Haji ini sudah panjang nih. Ya. Saya mendengarkan cerita Pak Haji, SMP, break dulu sekolah 3 tahun, bekerja, membangun kekuatan ekonomi, setelah itu masuk STM gitu ya. Setelah itu membangun apa namanya social capital, Yes. sehingga Pak Haji kemudian jadi leader, jadi pengusaha dan lain-lain, sampai kemudian anggota dewan di Jakarta dan nasional. Rocky Gerung pernah bilang begini Pak Haji, Yes. ini agak serius dikit. Yes. Siapa yang bisa nata Jakarta, dia akan jadi pemimpin Indonesia. Kayak gitu ya. Iya. Siapa yang bisa nata Tanah Abang, dia akan jadi gubernur di Jakarta. Iya. Iya. Ada keinginan itu nggak Pak Haji, kira-kira? Hari ini saya nggak punya partai, tapi semangat itu masih ada. Semangat itu ada. Iya, karena saya berangkat dari investasi lingkungan, Iya. berangkatnya dari ngurusin Tanah Abang. Iya. Saya nggak tahu nalarnya Pak Rocky Gerung ya, karena luar biasa dia. Iya. Ngurusin Jakarta bisa ngurusin Indonesia. Dan saya juga baru tahu bahwa Pak Haji itu keterlibatan sama Tanah Abang itu begitu Yes. luar biasa ya. Iya, insya Gitu. Allah, insya Allah. Karena memang hidup saya di situ karena saya lahir di situ. Iya. Saya punya tanggung jawab moral, Iya. menjaga artinya stabilitas keamanan di situ, Iya. menjaga SDM yang ada di situ. Kemudian bagaimana saya mengkawinkan antara sentra ekonomi dengan lingkungan. Nah, ini terus dibangun, menjadi network lah ya. Iya. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak yang punya pekerjaan gitu. Iya. Jadi misalnya Pak Haji jadi gubernur tuh menurut saya lebih banyak lagi perannya tuh Pak Haji. Insya Allah. Iya. Kalau ada partai yang mengusulkan, Kalau ada dukungan dari partai, insya Allah. insya Allah maju ya. Iya, samina wa ta'ala Untuk berbuat lebih banyak ya. Wah, luar biasa. Iya, ya sehingga nggak? banyak orang yang bisa dikembangkan Pak Haji. Iya, timnya Ya. Pak Tris kan. Luar biasa. Luar biasa itu. Baik, itu bincang-bincang kita dengan Pak Haji Lulung Abraham Lunggana, gitu ya. Siap. Jadi sangat bermanfaat, sangat inspiratif, sekaligus juga klarifikasi bahwa Haji Lulung itu bukan preman, tapi dia senang dicitrakan sebagai preman. Makasih Pak Haji Lulung sudah bersama Terima kasih kita. kembali, Pak Trisno. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.